Sassuolo siap melepas Jay Itzes dan Tarik Muharemovic jelang bursa transfer Januari 2026 setelah ketertarikan serius datang dari AC Milan. Dario Verdi tidak menutup pintu negosiasi demi menjaga konsistensi proyek pengembangan pemain muda. AC Milan memang tengah memetakan kebutuhan bek baru untuk musim depan. Rossoneri melirik Jay Itzes dan Tarik Muharemovic. Keduanya dinilai memiliki profil ideal sebagai bek muda dengan potensi berkembang dan nilai investasi tinggi. Sassuolo merespon situasi tersebut secara terbuka. CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali, mengakui klubnya sudah menerima ketertarikan terhadap para pemainnya, termasuk Jay Itzes. Carnevali menegaskan Itzes menunjukkan perkembangan signifikan sepanjang musim. Itzes menunjukkan hal-hal luar biasa dan merupakan pemain dengan prospek yang sangat besar. Tidak perlu disembunyikan, tawaran pasti akan datang dan itu juga bagian dari kebijakan kami, terang Carnevali. Jay Itzes dan Tarik Muharemovic kini menjadi pilar penting di lini belakang Sassuolo. Ketertarikan AC Milan membuka potensi Nero Verdi melepas satu bahkan dua pemain sekaligus jika kesepakatan tercapai pada bursa transfer musim dingin. Situasi ini membuat Sassuolo berada dalam posisi strategis. Klub harus menyeimbangkan kebutuhan menjaga kekuatan tim di Serie A dengan peluang transfer besar yang sejalan dengan filosofi jangka panjang mereka. Nova Arianto berjanji akan mempersiapkan timnas U20 Indonesia dengan maksimal. Nova baru saja ditunjuk oleh PSSI untuk promosi dari timnas U17 Indonesia setelah sukses menembus Piala Dunia U17 2025. Tantangan baru akan dihadapkan sang pelatih, terutama untuk bisa lolos ke Piala Asia U20 2027 dan Piala Dunia U20 2027. Saat ini, proses seleksi pemain sudah dilakukan untuk menemukan kerangka tangguh dan siap bersaing. Memiliki waktu panjang membuat hal ini akan jadi misi penting untuk Garuda Nusantara. Proses seleksi ketat juga sudah diterapkan di Garuda Asia dan sukses menemukan kombinasi yang solid. Nova Arianto menjelaskan saat ini proses seleksi kelompok pertama sudah selesai dilakukan. Menurutnya, ini jadi langkah penting untuk terus mencari kandidat pemain terbaik. Apalagi dia sudah memiliki pondasi dari nama-nama yang sudah berada di Timnas U17 Indonesia. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia ini melanjutkan, dia akan objektif dalam mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Pasalnya, proses ini cukup panjang, dan mereka butuh banyak kandidat untuk mendapatkan pemain sesuai ketentuan. Nova menyadari bahwa proses yang akan mereka lewati akan panjang dan tidak mudah. Butuh komitmen yang kuat untuk bisa mendapatkan pemain yang sesuai dengan keinginan pelatih. Namun ini harus dilakukan, karena regenerasi di timnas senior menjadi misi utama dan pondasi dari timnas kelompok umur. Pelatih asal Inggris John Herdman dikabarkan selangkah lagi akan menjadi nahkoda baru bagi timnas Indonesia. Kabar bergabungnya John Herdman ke timnas Indonesia ternyata juga mendapat sorotan dari sejumlah media di luar negeri. Media asal Honduras, Once Noticias, sempat memberikan pandangannya soal rumor John Herdman yang telah sepakat menjadi pelatih timnas Indonesia. Perlu diketahui, timnas Indonesia tak sendirian mengincar tanda tangan John Herdman sebagai calon pelatih baru. Sebelumnya, timnas Honduras disebut juga sangat berhasrat untuk merekrut mantan pelatih timnas Kanada itu. Namun, belakangan terungkap bahwa tawaran yang diberikan oleh Honduras untuk Herdman tidak semenggiurkan PSSI. Menurut mereka, John Herdman mempertimbangkan tawaran melatih timnas Indonesia karena tergiur gaji yang ditawarkan oleh PSSI. Pertemuan PSSI dan John Herdman menjadi kunci di balik kesepakatan yang telah terjalin di antara keduanya. PSSI bahkan disebut berani menawarkan durasi kontrak, yaitu selama 4 tahun, terhitung 2026 hingga 2030. Selain itu, mereka juga mengklaim PSSI berani menggelontorkan ribuan dolar per bulan untuk menggaji John Herdman. Media Amerika Tengah itu menyebut jika John Herdman sangat dinantikan kehadirannya oleh para pendukung Honduras. John Herdman diyakini bisa membawa perubahan bagi Honduras usai ditinggal Reynaldo Rueda. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto berencana mempromosikan pemain Timnas Indonesia U17 ke Indonesia U20. Nova merupakan pelatih Indonesia U17 pada Februari 2024 hingga November 2025. Ia membawa Garuda Muda ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 2025. Dengan pencapaian tersebut, Nova ingin mantan-mantan pemain binaannya di Indonesia U17 promosi ke Indonesia U20.
Terlebih usia mereka tidak terpaut terlalu jauh. Kalau dengan perbedaan usia yang hanya 1 tahun, saya pikir nggak ada masalah dengan pemain-pemain dari Timnas U17 dari Piala Dunia kemarin untuk naik, kata Nova. Dalam waktu dekat, Nova akan memanggil pemain ex Piala Dunia U17 2025 ke latihan terpusat. Baru-baru ini, pelatih 47 tahun itu menggelar TC gelombang pertama. Saat ini, Nova mengantongi 20 nama pemain yang berada di luar negeri. Pemain-pemain tersebut akan dipanggil bertahap untuk dilihat langsung bakat dan kualitasnya. Timnas Indonesia U20 menyongsong sederet agenda penting dalam setahun ke depan. Terdekat ada Piala AFF U19 2026 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027. Rencananya Piala AFF U19 2026 bergulir pada pertengahan tahun depan, sekitar Mei, Juni, atau Juli. Sedangkan kualifikasi Piala Asia U20 2027 berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. John Herdman hampir pasti jadi pelatih baru Timnas Indonesia. Namun kapan pria asal Inggris ini akan diumumkan PSSI? Pada Kamis, Exco PSSI menggelar rapat. Dalam rapat tersebut disepakati pelatih yang akan dipercaya menjadi nahkoda Timnas Indonesia adalah Herdman. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang disebut akan mengumumkan langsung perekrutan mantan pelatih tim nasional Kanada tersebut. Hanya saja waktunya belum dipastikan. Endri Erawan, anggota Exco PSSI, menyebut pengumuman pelatih baru Timnas Indonesia akan diumumkan paling cepat akhir Desember 2025 atau paling lambat awal Januari 2026. Anggota Exco PSSI lainnya, Ahmad Riyad, juga tak bisa memberikan tanggal pasti. Ia hanya memberi isyarat pengumuman PSSI status pelatih baru Timnas Indonesia akan segera diumumkan. Desember biasanya memang menjadi waktu yang tepat untuk tanda tangan kontrak. Biasanya pula kontrak seorang pemain atau pelatih berakhir pula pada Desember. Sintayong misalnya diperkenalkan PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 28 Desember 2019. Patrick Kluivert juga bersedia jadi pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2024. Namun tak menutup kemungkinan pula kontrak ditandatangani pada Januari. Kluivert misalnya resmi diumumkan PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2025. Lantas kapan John Herdman akan diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia? Hingga kini belum ada tanda-tanda akan diumumkan PSSI pada Desember 2025. Timnas Indonesia bakal mengikuti AFC Nations League yang sudah resmi dirilis. Dari karakteristik turnamen yang ada, AFC Nations League bakal menyerupai UEFA Nations League yang sudah digelar selama 4 edisi sejak 2018-2019. Berikut 3 keuntungan Timnas Indonesia mengikuti AFC Nations League. Pertama, tak pusing atur jadwal FIFA Matchday. Salah satu tantangan besar saat menghadapi jadwal FIFA Matchday di luar momen saat menjalani kualifikasi Piala Dunia atau kualifikasi Piala Asia adalah menentukan lawan bertanding. Bila ikut dalam AFC Nations League, PSSI tidak perlu lagi pusing soal jadwal Timnas Indonesia karena kipas skuad Garuda bakal mengikuti jadwal AFC Nations League di sejumlah jendela FIFA Matchday. 2. Peluang raih poin lebih besar. Berkaca pada UEFA Nations League, AFC Nations League sebagai ajang di bawah FIFA nantinya bakal membuat tim-tim peserta punya peluang raih poin lebih besar. Dengan demikian, Indonesia punya kans untuk mendapat poin lebih besar yang berguna dalam ambisi menembus 100 besar dunia. 3. Jalan lain di kualifikasi Piala Dunia. AFC Nations League nantinya bisa juga jadi wujud jalan lain untuk tim-tim peserta di ajang kualifikasi Piala Dunia. Hal ini lagi-lagi bila berkaca pada aturan yang ditetapkan di UEFA Nations League. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Swedia babak belur dan tidak mampu menempati posisi 2 besar. Namun Swedia masih punya asa lolos Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff. Tiket ke playoff itu mereka dapatkan lewat jalur UEFA Nations League. Asnawi Mangkualam buka suara soal sebab kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menuntaskan kiprah di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada ronde keempat. Pada fase tersebut, skuad Garuda menelan 2 hasil yang menutup peluang lolos ke putaran final. Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi dan kemudian takluk 0-1 saat menghadapi Irak. Asnawi Mangkualam menjadi bagian penting dalam proses tersebut.